Halo, apakah suara saya masuk? Masuk Pak, masuk. Oke, karena sudah jam 7 kita mulai. Mohon maaf, tapi ini untuk PPT-nya di MS Team saya sedikit bermasalah. Jadi saya sudah share yang ada di grup. Nanti teman-teman bisa untuk apa namanya istilahnya membuka di sana ya. Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi yang sedang bekerja atau sedang dalam perjalanan pulang, semoga diberi keselamatan dan dilancarkan. Baik, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai judicial review dan penyusunan permohonan. Jadi PPT sudah saya kirimkan karena ini di device saya ada sedikit masalah dari tadi belum bisa nyambung. Jadi saya sampaikan tanpa menggunakan PPT. Oke, baik, terkait judicial review dan penyusunan permohonan, di tugas 2 kemarin teman-teman sudah mengerjakannya dan saya sudah menilai sebagian besar dari jawaban teman-teman. Ada yang saya minta untuk perbaiki, ada yang saya kasih nilai bagus. Mungkin kalau bagi teman-teman yang merasa nilainya belum mendapatkan 80 atau di bawah itu bisa untuk memberitahu saya agar nanti bagian mana yang perlu diperbaiki nanti saya bisa arahkan. Kita masuk ke dalam definisi dasar pengertian judicial review, di mana ia adalah bagian dari kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan yang lebih tinggi. Bagaimana peraturan desa terhadap peraturan gubernur atau terhadap undang-undang atau yang biasa kita dengar bagaimana diuji dalam peraturan yang lebih tinggi dan paling fundamental yakni Undang-Undang Dasar 1945 ini, yang mana amandemen keempat. Adapun dalam pembahasan ini kita fokus ke dalam Mahkamah Konstitusi sebab tugas 2 kemarin itu berkaitan dengan pengujian yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi dalam konteks tugas ia bisa untuk melakukan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dasar hukum kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur pada pasal 24C ayat 2 Undang-Undang NRI tahun 1945, amandemen keempat. Lalu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan PMK Nomor 2 Tahun 2021. Nah, itu adalah dasar bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Lalu kita masuk ke dalam legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Bagian ini adalah bagian yang seringkali menjadi hal yang fundamental diketahui oleh setiap orang yang akan mengajukan judicial review, di mana pengertian legal standing yakni hak atau kualifikasi yang membenarkan seseorang untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Nah, lalu pertanyaannya siapa yang dapat mengajukan atau siapa yang berhak mengajukan? Kalau merujuk kepada pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, pemohon adalah pihak yang hak konstitusionalnya itu dirugikan, yaitu perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum publik, privat, atau lembaga negara. Dasarnya adalah bagaimana setiap pihak yang hak konstitusionalnya itu dirugikan. Nah, itu jadi hal yang penting untuk teman-teman perhatikan, sehingga akhirnya setiap warga negara Indonesia ia berhak untuk mengajukan judicial review karena mereka sudah memiliki legal standing-nya. Nah, tetapi seringkali ada area yang biasanya mereka harusnya mewakili lembaga privat atau perusahaan atau ia mewakili badan hukum publik, tetapi ketika diajukan dia menggunakan atas nama pribadi sehingga akhirnya register berkas itu tertolak. Nah, itu yang kesalahan-kesalahan yang lumrah ketika saya ngobrol dengan pegawai di Mahkamah Konstitusi dan
mengingatkan kalau setiap mahasiswa, karena kan biasanya mahasiswa hukum itu sering mencoba untuk mengajukan judicial review. Nah, tapi seringkali kesalahan-kesalahan sepele dalam register itu mengakibatkan berkas mereka dikembalikan sehingga harus mengajukan kembali. Nah, lalu masuk ke dalam kriteria kerugian konstitusional. Nah, ini jadi hal yang penting untuk diketahui bagaimana hak konstitusional sendiri kan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Nah, pemohon itu harus membuktikan adanya hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Sebenarnya apapun hak itu dijamin oleh UUD 1945, akan tetapi secara eksplisit itu dia harus menyebutkannya. Kenapa? Karena agar tidak terjadi perdebatan di Mahkamah Konstitusi oleh majelis hakim. Karena seringkali terlalu luasnya pemaknaan itu mengakibatkan persidangan menjadi bertele-tele karena harus digali sebenarnya hak apa yang ingin diujikan. Jadi kejelasan dari awal itu memang dibutuhkan agar fokus to the point apa yang akan diuji terhadap Undang-Undang 1945. Karena kepastian hukum dan kesempatan sama dalam pemerintahan, sehingga siapapun itu selagi dia masih memiliki hak untuk menyampaikan judicial review, maka ia bisa untuk melakukan pengajuan. Nah, lalu masuk ke dalam apa yang dirugikan. Nah, ini hak konstitusional tersebut harus dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Contohnya adalah sebagaimana yang ada di tugas 2. Ketiadaan pembatasan periodisasi merugikan hak pemohon. Nah, dalil-dalil argumen itu disampaikan dengan jelas. Kenapa kok pemohon itu meminta untuk direview kembali undang-undangnya atau dibatalkan atau diganti menjadi beberapa usulan ayat karena adanya kerugian yang bersifat material maupun imaterial, dan itu nanti dalil-dalil tersebut harus disampaikan dengan jelas ke majelis hakim. Nah, ada sebab, akibat, dan solusi. Jadi ketika kerugian itu hilang dalam artian contohnya adalah ketika ada pihak yang merasa salah satu pasal di undang-undang tersebut itu merugikan hak konstitusionalnya, ketika pasal itu dihapus atau diganti atau ditambahkan diksi atau ditambahkan ayat baru atau direvisi secara total, maka kerugiannya itu dapat hilang. Nah, di sini menjadi menarik adalah perdebatan yang akan dibahas dalam majelis hakim. Apakah kerugian itu hanya individual satu orang tersebut atau sudah dikumpulkan secara kolektif dalam berbentuk angket dan dalam berbentuk misalnya movement atau campaign di masyarakat. Nah, hemat saya ketika bertemu dengan Prof. Sadil sama Prof. Eni ketika di kampus di Universitas Gadjah Mada disampaikan, dan ini diperkuat oleh dosen saya UI, disampaikan ketika masyarakat atau lembaga-lembaga terkait ingin melakukan perubahan undang-undang ke Mahkamah Konstitusi diujikannya, maka melakukan gerakan-gerakan non legislatif dalam arti aktor-aktor non politik itu dikumpulkan, digerakkan, dan didorong agar mereka menitipkan aspirasi mereka ke dalam orang yang akan melakukan permohonan tersebut. Sehingga Madrid tahu bahwasannya banyak yang meminta untuk diperbaiki atau meminta agar DPR RI sebagai lembaga legislatif itu melakukan perubahan atas perintah Mahkamah Konstitusi. Nah, contohnya adalah ketika kita melihat Undang-Undang Omnibus Law dikabulkan putusan nomor 90 atau nomor 91 ya kalau nggak salah. Itu perubahan sebagian karena dalil-dalil yang diminta oleh pemohon itu dikabulkan, dan itu ketika dikabulkan maka kerugian konstitusional pemohon tersebut akan berkurang atau bahkan hilang. Nah, kita masuk ke dalam bagaimana pembahasan di tugas 2.
di mana urgensi pembatasan periodisasi jabatan. Nah, kenapa menjadi penting kalau di sini lebih ke dalam inkonsistensi peraturan. Bagaimana sudut pandang eksekutif dibatasi dan sudut pandang legislatif tanpa batas. Nah, di sini ini ketika kemarin saya mencari dan meneliti bagaimana soal ini dibuat, maka ada sebuah jawaban menarik bagaimana jabatan eksekutif itu dibatasi karena mereka sudah atau mereka membutuhkan 50+1 untuk memenangkan kontestasi pemilu. Dan mereka memiliki batasan masa jabatan maksimal 2 periode karena kondisinya adalah gabungan dari partai-partai politik atau partai politik yang memiliki dan memenuhi syarat tertentu untuk mengajukan calon. Akan tetapi jabatan legislatif itu tanpa batas karena mereka memiliki syarat-syarat yang lain selain syarat ambang batas untuk bisa menjadi calon atau menjadi anggota legislatif, baik itu DPRD maupun DPR RI, mereka ada syarat lain yakni mereka harus partai politiknya memenuhi ambang batas untuk masuk ke dalam Senayan. Dalam arti berarti kalau di tahun 2024 itu ada beberapa calon anggota legislatif dia possible untuk masuk ke dalam Senayan tetapi partainya tidak masuk. Sehingga akhirnya digugatlah untuk dihilangkan ambang batas tersebut untuk partai politik. Nah, dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi dan berlaku di tahun 2029. Apakah nanti itu akan berakibat dengan dibatasinya jumlah periodisasi legislatif? Hemat saya bisa jadi nanti ada yang akan mengajukan dan mengusulkan agar seperti eksekutif sehingga terjadinya regenerasi dalam penyusunan kebijakan dan itu akan berakibat baik terhadap iklim kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di Indonesia. Nah, kalau kita masuk ke dalam logika konsekuensi, sebenarnya logika pembatasan itu mencegah otoritarianisme, menjaga sirkulasi kekuasaan, lalu memastikan regenerasi, dan mewujudkan demokrasi yang substansial. Adanya reformasi 1998 lebih mengedepankan reformasi terhadap birokrasi dan eksekutif. Namun, area legislatif masih dipertahankan sama seperti sebelum-sebelumnya. Dan memang kepentingan yang begitu banyak dengan banyaknya partai politik mengakibatkan sinkronisasi itu atau misalnya dalam arti prioritasasi karena sepengetahuan saya ada anggota dewan yang sudah 3-4 kali periode menjabat, tetapi kalau untuk kepemimpinan eksekutif dia hanya dibatasi 2 dan konsekuensi ketiadaan maka sirkulasi kekuasaan macet, akses keterpilihan menjadi sempit dan timbul ketidakpastian hukum. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman perhatikan bagaimana kondisi hari ini, salah satunya adalah bagaimana point of view pengambilan kebijakan seringkali masih tertinggal jauh ke belakang karena kok isi komponennya adalah ada yang petahana begitu lama, lalu ada yang baru masuk sehingga orang-orang baru yang berkeinginan untuk memperbaiki sistem dia harus mengikuti jalur sistem yang kurang ideal oleh senior-seniornya. Sehingga akhirnya ketika nantinya ada yang ingin mengajukan pembatasan periodisasi jabatan melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi, maka itu bisa dilakukan dengan mengajukan analisis norma yang diuji. Nah, kita masuk ke dalam slide selanjutnya di mana pasal 76 ayat 4 dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 hanya mengatur durasi masa jabatan anggota DPR selama 5 tahun. Nah, norma ini tidak mengatur sama sekali tentang pembatasan periodisasi kembali dan ketiadaan aturan ini menjadi sumber ketidakpastian hukum. Akan tetapi, pada pasal 252 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014, substansi yang sama namun berlaku untuk anggota DPRD dan ia hanya mengatur durasi masa jabatan tanpa adanya batasan periodisasi. Sehingga inkonsistensi dengan lembaga eksekutif itu menjadi sebuah paradoks dalam demokrasi di Indonesia pasca reformasi 1998. Dan ketika
pembahasan ini dibahas ke dalam diskusi-diskusi hukum tata negara, maka memang sudah banyak usulan-usulan untuk melakukan perbaikan. Tetapi lagi-lagi yang merasa dirugikan dan yang merasa diuntungkan mayoritas itu masih menjawab bahwasannya mereka masih diuntungkan dengan adanya aturan ini. Sedangkan yang tidak diuntungkan ketika melakukan argumentasi seringkali dasar emosional akibat kalah dalam pemilu maupun pemilu di tingkat DPRD maupun di tingkat provinsi atau RI itu terbawa sehingga akhirnya argumentasi hukumnya itu masih berkesan sebagai kerugian individual akibat kalahnya dalam pertarungan politik. Lalu masuk ke dalam struktur umum permohonan judicial review, di mana yang pertama adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Lalu yang kedua adalah bagaimana kedudukan hukum yang sebagaimana tadi sudah dibahas. Nah, yang ketiga alasan permohonan posita. Nah, alasan permohonan ini memang benar-benar harus disusun sedemikian rupa dengan argumentasi yang begitu kuat. Lalu ketika kerugian yang begitu besar mengguncang emosi dan lain sebagainya, dia harus dituliskan secara rigid dalam artian ketika nanti hakim Mahkamah Konstitusi mempertanyakan, karena seringkali ditanyain apakah benar atau mengapa mengajukan hal ini dan bagaimana kondisinya ketika emosi itu tidak stabil atau masih terguncang akibat kerugian yang begitu banyak karena tidak adanya periodisasi atau pembatasan pencalonan anggota legislatif. Maka seringkali dalil yang disampaikan itu tidak konsisten dengan apa yang dituliskan alasan permohonannya, positanya. Khususnya dengan petitum tuntutan permohonan. Jadi memang dari sini saya melihat seringkali tuntutan-tuntutan itu irasional. Irasional di sini adalah Mahkamah Konstitusi menilai ketika dilakukan perubahan yang begitu cepat atau tiba-tiba langsung menolak seluruh isi aturan, maka proyeksi pembiayaan untuk disusun kembali itu kan prosesnya cukup panjang. Sehingga akhirnya dari situ langsung ditolak dan diminta untuk menyusun kembali tuntutan permohonan yang lebih rasional. Nah, maka pentingnya integrasi antara permohonan posita dengan petitum. Jadi ketika menyusun posita, maka dalil alasan-alasan permohonan dan dasar-dasar serta contoh bagaimana penerapan di dalam ketika nantinya ini dirubah atau ini nanti ditambahkan atau sebagian dibatalkan atau seluruhnya dibatalkan dan menuntut dengan tuntutan yang rasional. Rasional di sini adalah alasan dan tuntutan itu masuk akal, jadi inline dengan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan akan kerugiannya, maka tidak menutup kemungkinan Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan, khususnya dari 9 hakim tersebut cukup membutuhkan 5, maka dapat dikabulkan tuntutan permohonan tersebut. Sehingga akhirnya kualitas lawyer atau peneliti hukum atau orang yang akan mengajukan, ia harus mendalilkan yang benar-benar secara kerangka hukum kuat, lalu secara kepentingan politik juga masuk, lalu setelah itu dia mampu mengkonsolidasikan massa di belakang dalam arti yang merasa dirugikan ini begitu banyak. Yang merasa dirugikan ini benar-benar membutuhkan kepastian hukum dengan menambahkan satu pasal. Misalnya periodisasi maksimal 3 kali, atau hanya 2 kali, atau ekstrimnya hanya 1 kali. Nah, dengan demikian maka ketika banyak yang secara kuantiti itu merasa bahwasanya hak konstitusional mereka dirugikan, dan mereka juga menunjukkan kualitas dari
anggota-anggota legislatif yang sudah begitu lama duduk di Dewan Perwakilan Rakyat tanpa ada perubahan yang signifikan atau tidak melakukan tugas semestinya untuk melakukan check and balance terhadap eksekutif dan yudikatif. Nah, mungkin dalil-dalil yang disusun dengan rigid, lalu secara akademisi dan secara narasi dipahami dengan baik dan benar, maka ia dapat dikabulkan. Mungkin sebagaimana contoh bagaimana Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait kuota. Jadi bagaimana kalau misalnya teman-teman ini beli pulsa hanya 28 hari. Memang itu terhitung 1 bulan dalam bulan Februari, tetapi 28 hari itu kan 2 tahun sekali atau 2 tahun sekali. Nah, hal itu mengakibatkan ketika kuota 5 giga atau sisa 3 giga itu tidak bisa dipakai di bulan berikutnya karena sudah dianggap hangus, dan itu sudah diujikan dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi untuk operator kembali menerapkan bagaimana aturan 30 hari atau ia tidak menghanguskan dan mengikuti bagaimana cara kerja PLN dalam memberikan token listrik. Nah, di situ aspirasi yang begitu banyak yang dititipkan oleh pemohon, kuatnya alasan permohonan posita serta tuntutan permohonan yang relevan karena ia tidak meminta perubahan total, atau bisa jadi kalau misalnya ia meminta perubahan total, ia juga sudah tahu bahwasanya aktor-aktor politik maupun non politik yang akan mendukung, sehingga akhirnya Mahkamah Konstitusi mau dan mengetuk putusan agar judicial review tersebut dikabulkan. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu terkait web sesi 2, bagaimana proses dari judicial review dan penyusunan permohonan. Dan mungkin kalau dari jawaban teman-teman di tugas 2 sudah banyak yang oke, sudah bagus. Akan tetapi beberapa masih hanya menuliskan ini ya, menuliskan apa namanya, istilahnya itu jawaban tapi identitasnya dikosongin dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tetap harus diisi, tapi diisi dummy aja atau istilahnya itu bebas mengisi apa aja, tapi yang penting harus diisi karena itu bagian dari teman-teman belajar ketika menyusun judicial review secara bagian benar itu, penamaan dan lain sebagainya itu harus konsisten dari awal sampai akhir. Jadi kalau misalnya identitas A, maka sampai akhir itu nama identitas itu A terus. Karena sudah disinggung oleh Prof. Saldi, ketika ada yang melakukan copy paste posita dari orang lain, itu terlihat. Jadi memang karena rata-rata background dari hakim Mahkamah Konstitusi itu praktisi dan pengajar di area hukum tata negara, mereka sudah paham bagaimana struktur administrasi yang seringkali dianggap sepele, tapi itu dapat menggugurkan atau bahkan ditolak dalam register atau membuat apa istilahnya dicecar habis-habisan ketika di majelis persidangan. Jadi itu tetap harus teman-teman isi, entah mau diisi nama orang atau nama kalian sendiri silahkan, tetapi pastikan konsisten dari awal sampai akhir. Oke, baik, itu mungkin dari saya terkait penyampaian materi di web 2 dan sedikit sedikit evaluasi terkait tugas 2 ini. Mungkin dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya mengenai materi atau tugas 2 di sesi ke-6 ini? Jangan lupa untuk absen di e-learning karena sudah saya buka sampai jam 11.59. Oke, baik, kalau dari teman-teman ada yang
Kalau nggak ada yang bertanya, mungkin bisa untuk on cam terlebih dahulu agar kita ambil screenshot bukti web 2. Nggak, yang bisa on cam tolong on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Saya ambil screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, baik. Apabila tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak sudah hadir di Web 2 ini. Yang sudah mengerjakan, terima kasih banyak. Tapi yang misalnya belum mengerjain, mohon segera untuk dikerjakan. Dan yang ingin memperbaiki nilai, silahkan untuk dikirimkan kembali. Mungkin kalau saya kasih di bawah 80, mungkin bisa langsung tanya kenapa dapat nilai segitu. Biasanya kalau di bawah 80 udah saya kirimkan evaluasi untuk perbaikan. Harapannya biar teman-teman di kelas saya minimal banget dapat 80 atau 85. Syukur-syukur kalau misalnya udah ngerjain dengan baik, saya kasih di atas 90 agar nanti di ujian akhir akan banyak membantu untuk penilaian teman-teman. Ya, jangan sampai ngulang lagi tuh, kasihan kan. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi sama-sama. wabarakatuh.